Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Microleading, dosen pengampu Pak Rahmat Azazi Romantoro, MPD. Saya akan mendeskripsikan sedikit tentang proposal Microleading saya. Yang pertama, ada nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah Rapat Ujian Nasional 2020 dihapuskan akibat pandemi Corona COVID-19. Yang kedua, ada peserta kegiatan. Di sini saya berperan sebagai Kemendikbud dan ada beberapa teman saya yaitu Norma Wadah berperan sebagai Ketua Komisi 10 DPR, kemudian Yati Rohimah berperan sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ada Rahmita berperan sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya seluruh mahasiswa-mahasiswi MP3 sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, ada waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan di sini saya ambil pada hari Kamis 2 April 2020 tepat pada pukul 8 WITA sampai dengan selesai. Kemudian yang keempat adalah jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, acara pembukaan. Nah, itu acara pembukaan di sini terdiri dari persiapan menunggu kedatangan kementerian dan para ormas. Yang kedua ada acara inti. Nah, acara inti di sini adalah rapat bersama para kementerian dan ormas. Kemudian yang terakhir adalah ketiga, penutup, pembacaan doa bersama, dokumentasi, dan foto bersama. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Komisi 10 DPR, yang terhormat kepada Ibu Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terhormat kepada Ibu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan para ormas. Terima kasih yang telah berkenan hadir di kegiatan rapat kali ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita memulai rapat ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian nasional dihapuskan akibat pandemi Corona COVID-19 yang menyebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya penyebaran Corona COVID-19 di Indonesia sudah sangatlah meluas. Bahkan Pak Presiden telah memutuskan untuk meliburkan sekolah, tetapi pembelajaran tetap berjalan dengan dilakukannya secara daring atau biasa disebut dengan online. Seiring berjalannya waktu, maka tak lama lagi akan diadakannya ujian nasional, yang terutama pada sekolah menengah atas atau sederajat, yang mana akan diadakan pada awal bulan April ini. Maka pelaksanaan ujian nasional ditiadakan untuk melindungi siswa-siswi dari COVID-19. Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa-siswi untuk berkumpul melaksanakan ujian nasional di bawah ancaman wabah COVID-19. Dengan penghapusan ujian nasional, maka saya mengkaji opsi pelaksanaan ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan atau daring yang biasa disebut dengan online. Karena pada prinsipnya saya tidak ingin ada pengumpulan siswa-siswi secara fisik di gedung-gedung sekolah. Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distance atau pembatasan sosial untuk memotong rantai penyebaran virus corona COVID-19. Prinsip dasar saya sebagai Kemendikbud adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswi dan keamanan keluarga siswa-siswi itu. Kalau melakukan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian bisa menimbulkan resiko kesehatan. Jika UN itu dilanjutkan, dikhawatirkan bukan hanya para siswa yang kesehatannya terancam, melainkan keluarga terdekat mereka juga. Karena jumlah keseluruhan yang akan mengikuti ujian nasional pada tahun ini sekitar 8 juta orang. Saya berharap sekolah-sekolah dapat menerapkan ujian secara online untuk para siswa.
Atau bisa juga menentukan kelulusan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan dari masing-masing sekolah. Tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa kelas. Ujian sekolah bisa diadministrasi lewat banyak opsi, misalnya online atau angka 5 semester lain, itu untuk ditentukan masing-masing sekolah. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas atau ada tanggapan dari para menteri dan para ormas, dipersilahkan. Ya, saya selaku Ketua Komisi DPR ingin bertanya, bagaimana jika sekolah tidak bisa melakukan atau melaksanakan ujian standar nasional secara daring atau online dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut? Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Komisi 10 DPR. Jadi, jika USBM via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif mereka selama belajar di sekolah. Untuk tingkat SMA dan SMP, maka kelulusan siswa-siswi akan ditentukan melalui nilai kumulatif selama 3 tahun belajar. Sedangkan kalau SD, yaitu nilai kumulatif selama 6 tahun belajar. Jadi pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait tentang penjelasan penghapusan UN tadi, bagaimana cara mengantisipasi mengenai penerima siswa baru di sekolah? Karena kebanyakan setiap sekolah itu saya melihat bahwasanya mereka menerima siswa baru itu melihat dari nilai UN. Bagaimana untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk menindaklanjuti hal itu, saya telah mengeluarkan surat edaran, yaitu terkait dengan pembatalan ujian nasional 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 mengatur penerimaan murid baru sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapot 5 semester terakhir. Dan yang kedua, berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik di luar sekolah. Bagaimana dengan kesepakatan rapat kita hari ini? Saya setuju apa yang sudah diputuskan oleh Kemendikbud. Dengan adanya marak COVID-19 yang telah melanda saat ini. Walaupun diadakan ujian nasional secara online, belum tentu secara infrastruktur fasilitasnya dapat digunakan. Pengawasan para guru juga sangat terkendala. Menurut saya, sangat tepat sekali jika ujian nasional itu ditiadakan. Karena kita harus memfokuskan peserta didik dan para guru untuk mencapai tujuan belajar mengajar secara online hingga akhir tahun semester ini. Setuju. Ya, saya setuju. Baiklah. Mungkin sekian dari rapat kita hari ini. Maka telah ditetapkan bahwa ujian nasional 2020 dihapuskan akibat pandemi corona COVID-19. Mari kita akhiri rapat hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan hati, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.